Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita kepada kita pada hari ini, pada hari Minggu Misericordias Domini, tertulis dari kitab Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian bunyi firman Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mudah bagi seseorang mengucapkan janjinya, atau mudah sekali berjanji kepada seseorang atau kepada orang lain. Namun sulit sekali untuk menepati janji yang sudah diucapkan. Akibatnya banyak yang kecewa, banyak yang sakit hati. Janji manusia itu berujung kepada kekecewaan. Padahal ada pepatah yang mengatakan janji adalah utang. Maka bayarlah janjimu supaya tidak ada utang. Lalu bagaimana dengan janji Tuhan kepada kita? Samakah janji manusia terhadap sesamanya dengan janji Allah kepada kita? Bagaimana janji Tuhan itu? Dalam 2 Petrus 3 ayat 9a dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7. Dalam ayat 3 dan ayat 4 dengan tegas dikatakan bahwa ketidaksetiaan orang Yahudi sekali-sekali tidak membatalkan kesetiaan Allah. Dalam hal ini jelas sekali, terlihat sekali bahwa manusia itu dalam ayat 4 adalah pembohong. Di awal perjanjian mengaku akan setia kepada Tuhan. Di awal perjanjian mengaku akan ikut, akan taat kepada Tuhan. Namun perjalanan hidup membuatnya menyimpang dari apa yang sudah dijanjikan. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara dibohongi? Bagaimana rasanya? Orang yang dibohongi merasa dilecehkan, ditipu, dan dihina. Terlebih orang yang berbohong itu statusnya lebih rendah dari yang dibohongi. Hal itu sama dengan Allah pencipta dan manusia yang diciptakannya
membohongi Allah. Paulus menegaskan bahwa manusia yang berbohong itu adalah manusia yang tidak setia, manusia yang tidak taat. Tuhan adalah setia, Tuhan adalah benar, Tuhan adalah menang. Dalam nas ini, warga jemaat Roma yang beragama Yahudi menggugat Paulus. Apa hak istimewa kami sebagai orang Yahudi? Adakah kami sama dengan orang yang tidak bersunat? Apakah kami sama dengan orang non-Yahudi? Paulus menegaskan tidak. Yahudi istimewa karena kepada mereka lah Tuhan memberikan firman, hukum Tauratnya, dan mereka diangkat menjadi umat pilihan Allah. Tetapi sayang sekali orang Yahudi gagal paham atas apa yang dijanjikan Allah. Mereka merasa hak keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka dengan seenaknya mereka pergunakan, dengan seenaknya mereka pakai, sehingga mereka bebas berbuat dosa dan berbuat kejahatan. Mereka berpikir Allah yang setia, maka apapun dosa mereka, apapun kejahatan mereka, Allah tidak akan pernah menghukum mereka. Sekali lagi, bangsa Yahudi gagal paham, sehingga mereka melakukan yang mereka sendiri inginkan. Mereka gagal mempergunakan hak keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Supaya lebih mudah kita pahami, sama seperti contoh seorang pelajar dengan tidak merasa bersalah, tidak takut masuk ke dalam kelas tanpa mengerjakan tugas ataupun PR yang diberikan guru kepadanya. Dia masuk ke dalam kelasnya tanpa takut, tanpa merasa bersalah, karena ternyata gurunya itu adalah bapaknya. Si pelajar ini dengan percaya diri berpikir dan mengira karena gurunya itu adalah bapaknya, maka tak mungkin dia dihukum. Tapi apa yang terjadi? Gurunya itu tetap menghukum muridnya, walaupun itu adalah anaknya sendiri. Harusnya hak istimewa sebagai anak guru dipergunakan untuk menghormati bapaknya yang guru. Tetapi ternyata si anak salah. Saudara yang terkasih, kasih karunia Allah itu berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang yang berdosa tanpa pandang bulu. Allah selalu menerima keberadaan kita, Allah selalu memberi pengampunannya kepada kita. Bahkan jauh sebelum penghukuman Allah datang pada kita, Allah sudah berfirman dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kerbiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Maka dalam situasi yang berat seperti ini pun, saudaraku, yakini dan percayalah, janji Tuhan itu tetap berlaku kepada kita. Janji pemeliharaan Tuhan itu tetap ada kepada kita. Itu terbukti kehidupanmu, keberadaanmu, hidup kita hari ini itu karena janji pemeliharaan Allah atas kita. Jika kita hidup sampai dengan hari ini, itu membuktikan Tuhan terus memelihara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang boleh kita perhatikan melalui nas ini. Yang pertama, Allah adalah adil dan benar. Kasih karunia yang ada pada Allah bukanlah kasih yang murahan. Kasih dan kemurahan Allah bukan menjadi alasan bagi kita untuk dengan gampang, untuk dengan semena-mena melakukan dosa dan kejahatan. Tetapi justru pergunakan tanggung jawab itu dengan baik, dengan semakin mengasihi Allah melalui kehidupan kita sehari-hari, dengan membuktikan kepedulian kita terhadap orang lain, terlebih pada masa-masa sulit ini. Baiklah kita saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan. Saatnya bagi kita sekarang berbagi terhadap sesama kita yang sedang
membutuhkan dan yang sedang menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah adalah setia pada janjinya. Kejahatan apa yang pernah kita lakukan? Atau dosa apa yang sudah pernah kita perbuat? Jika engkau sadar dan mengakui itu di hadapan Allah, maka Dia adalah Allah yang setia. Allah adalah setia. Kita akan diterima. Dosa kita pasti akan diampuni. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Jangan takut. Seberat apapun dosa masa lalu kita, sejahat apapun dosa yang kita perbuat, jika dengan rendah hati, dengan hati tulus kita datang menghadapnya, maka tangan Tuhan selalu terbuka kepada kita. Saudara yang terkasih, pada masa ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita bertanya, apakah dosa kita sudah terlalu besar sehingga Tuhan menghukum kita dengan murkanya melalui COVID-19 ini? Pertanyaan ini sungguh mengganggu hati dan pikiran kita. Ingatlah, kasih setia Tuhan tetap untuk kita. Kesetiaan Tuhan tidak ditentukan oleh kesetiaan manusia. Kesetiaan Allah tidak ditentukan oleh ketaatan manusia kepadanya. Sebab pada dasarnya, hakikatnya, Allah adalah setia. Maka kesetiaan Allah tidak akan dibatalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Ingatlah nama minggu kita, Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih Allah atau kemuliaan Allah. Kesulitan atau penderitaan apapun yang sedang kita rasakan saat ini bukan menjadi kesempatan untuk meragukan kesetiaan Allah. Apapun, dimanapun kita berada sekarang, persoalan, keadaan berat seperti apapun yang kita alami, Tuhan pasti membuka jalan untuk kita. Maka benarlah apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 118 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kesetiaan Tuhan tidak pernah putus, tidak pernah diputus oleh karena musim ataupun oleh karena keadaan. Kapanpun kita datang kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas, maka tangannya yang penuh kasih, hatinya yang penuh kasih akan menerima kita. Maka percayalah senantiasa kepadanya dan hiduplah di dalam kasih setia Tuhan. Selamat menikmati kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami harus mengakui di hadapan-Mu, kalau bukan karena kasih dan pemeliharaan-Mu, kami tidak boleh ada hari ini. Karena kalau kami mengingat perbuatan kami, sungguh banyak kejahatan dan dosa yang kami perbuat. Tetapi kasih-Mu begitu nyata, memampukan kami ada sampai dengan hari ini, melalui kehidupan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Jangan biarkan sedikit pun kesempatan dalam hidup kami untuk mengurangi kesetiaan kami kepada Engkau. Biarlah dalam suasana berat sekalipun dan dalam penderitaan yang begitu berat sekalipun, kami tetap meyakini dan mempercayai janji-Mu tetap untuk kami. Kasih pemeliharaan-Mu tetap untuk kami. Berkati kami, berkati jemaat-Mu, agar tetap kuat, tabah, sabar menjalani kehidupan ini. Berkati bangsa dan negara kami. Pulihkan bumi ini ya Allah. Engkau tahu begitu berat hari-hari yang kami lewati, tapi kami tidak putus asa. Kami yakin dan percaya ini akan berakhir dan janji-Mu abadi untuk kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.